Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Mutia Tril Anissa, NPM S1D017-164, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, kali ini saya langsung saja. Di sini saya mengambil judul Analisis Pengaruh Keterbukaan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 1980 sampai 2012. Baiklah, yang pertama ada bab 1, yaitu bab pendahuluan. Di bab 1 ada latar belakang. Di latar belakang saya ada pengaruh dari keterbukaan perdagangan pada pertumbuhan ekonomi tidak jelas. Mereka menjelaskan bahwa keterbukaan perdagangan mendorong foreign direct investment atau investasi asing langsung meningkat karena adanya tindakan pengurangan tarif. Efek positif dari pengurangan tarif hanya akan dirasakan pada jangka panjang. Selain itu, masuknya investasi asing langsung dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan lokal yang tidak dapat menahan peningkatan persaingan menutup bisnisnya. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat keterbukaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 80 sampai 2012. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh investasi PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980 sampai 2012. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh investasi PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980 sampai 2012. Yang keempat, bagaimana pengaruh kurs rupiah terhadap dolar AS dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980 sampai 2012. Lalu yang kelima, bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980 sampai 2012. Yang terakhir, bagaimana pengaruh tingkat keterbukaan investasi PMA, investasi PMDN, kurs rupiah terhadap dolar AS dan jumlah tenaga kerja secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980 sampai 2012. Lalu yang tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh tingkat keterbukaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980 sampai 2012. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh investasi PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980 sampai 2012. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh investasi PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980 sampai 2012. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980 sampai 2012. Lalu yang kelima, untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980 sampai 2012. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh tingkat keterbukaan investasi PMA, investasi PMDN, kurs rupiah terhadap dolar AS dan jumlah tenaga kerja secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1980 sampai 2012. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ada jenis dan sumber data. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena informasi atau data diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis berdasarkan analisis statistik. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian uji regresi, uji heterogenisitas, dan autokorelasi. Penelitian ini menggunakan data time series untuk satu negara, yaitu Indonesia, selama periode 1980 sampai 2012. Lalu ada spesifikasi model. Model yang digunakan untuk mengestimasi fungsi produksi dan fungsi keuntungan adalah model ln Y sama dengan beta 0 plus beta 1 ln X1 plus beta 2 ln X2 plus beta 3 ln X3 plus beta 4 ln X4 plus beta 5 ln X5 plus ET. Keterangannya yaitu variabel X1 tingkat keterbukaan, X2 investasi PMA, X3 investasi PMDN, X4 kurs rupiah terhadap dolar AS, X5 jumlah tenaga kerja yang bekerja di semua sektor. Beta 0 dikurang beta 5 sama dengan koefisien regresi, E1 sama dengan error term. Lalu untuk uji F, H0 sama dengan variabel bebas
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H1 sama dengan variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. F hitung lebih besar daripada F tabel, tolak H0 terima H1. Lalu untuk uji T, H0 sama dengan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H1 sama dengan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. T hitung lebih besar daripada T tabel, tolak H0 terima H1. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Bila koefisien determinasi mendekati 0, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun sebaliknya, jika angka koefisien determinasi mendekati 1, maka semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu uji heterokedisitas itu apabila residualnya mempunyai varian yang sama, maka disebut homoskedastisitas. Namun apabila variannya berbeda, maka disebut heterokedisitas. Apabila nilai probabilitas dari R2 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengalami masalah. H0 sama dengan ada heterokedasitas, H1 tidak ada hetero. Jika chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka tolak H0 terima H0 tolak H1. Lalu untuk uji autokorelasi, jika nilai probe chi-square lebih dari paragraf signifikan 5%, maka data dinyatakan tidak terkena autokorelasi. H0 tidak ada autokorelasi, H1 ada autokorelasi. Jika D kurang W hitung lebih kecil daripada 2, maka tolak H0 terima H1. Lalu kita masuk ke bab 3, yaitu hasil pembahasan. Selanjutnya itu ada hasil regresi. Di sini saya sudah menaruh tabel di hasil regresi yang bisa kalian lihat sendiri. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi. Nilai R2 0,99766 menunjukkan bahwa 99,76% model PDB dapat dijelaskan oleh variabel independennya, yaitu tingkat keterbukaan, PMA, PMDN, kurs, dan tenaga kerja dalam jangka panjang. Sedangkan sisanya sebesar 0,24% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan. Lalu untuk uji F, nilai probabilitas F statistik 0,00000 kurang dari taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas secara keseluruhan yang terdiri dari tingkat keterbukaan, PMA, PMDN, kurs, dan tenaga kerja. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,1995555 menunjukkan pada model diduga mengandung autokorelasi karena nilai Durbin-Watson lebih dari 2. Lalu untuk uji T, yang pertama pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nilai statistik. Nilai T statistik sebesar 33,15711 dan nilai probabilitas sebesar 0,0 dikarenakan nilai probabilitas lebih besar daripada 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa berpengaruh secara signifikan. Lalu yang kedua, berpengaruh tingkat keterbukaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai probabilitas sebesar 0,0937 dikarenakan nilai probabilitas lebih besar daripada 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keterbukaan berpengaruh secara signifikan. Lalu yang ketiga, pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai T statistik sebesar 0,58853 dan nilai probabilitas sebesar 0,5613 dikarenakan nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05 atau 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa PMA tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu yang keempat ada pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai T statistik sebesar min 2,131114 dapat disimpulkan bahwa PMDN berpengaruh secara signifikan. Lalu yang kelima ada pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai T statistik sebesar min 1,174979
dan nilai probabilitas sebesar 0,2511. Dikarenakan nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kurs tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu yang terakhir ada pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai statistik sebesar 2,135912 dan nilai probabilitas sebesar 0,0427. Dikarenakan nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh secara signifikan. Lalu ada uji heterogenesitas. Di sini R-square-nya 8,08105, X-square-nya 0,1519. Dari hasil uji hetero pada tabel ini diperoleh hasil Pro C2 sama dengan 0,1519 yang berarti lebih dari taraf fix 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterogenesitas. Lalu untuk uji autokorelasi itu R-square 11,79271, C-square 0,1076. Dari hasil uji autokorelasi pada tabel ini diperoleh nilai R-square-nya itu 11,79271 dengan Pro C-square 0,1076 lebih tinggi dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Lalu yang selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam penelitian ini data jumlah tenaga kerja di Indonesia tahun 1980 sampai 1984 adalah data hasil backcasting yang telah dilakukan oleh petugas BPS. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan data yang dimiliki oleh BPS. Lalu yang kedua, penelitian ini menggunakan PDB nominal yang mengukur barang dan jasa dengan menggunakan nilai atau harga yang berlaku pada saat masa pengukuran. Dengan begitu, PDB nominal selain dipengaruhi oleh jumlah produksi barang atau jasa, dipengaruhi juga oleh perubahan harga terhadap suatu barang atau jasa tersebut pada periode tertentu, sehingga kurang bisa mencerminkan pertambahan output suatu negara. Lalu kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 4 penutup. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil pengujian jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam menentukan PDB pada tahun tertentu sangat dipengaruhi oleh PDB pada tahun sebelumnya. 2. Pengaruh tingkat keterbukaan terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil pengujian jangka panjang dapat disimpulkan bahwa tingkat keterbukaan berpengaruh positif dan signifikan pada taraf signifikansi 10% terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil pengujian jangka panjang dapat disimpulkan bahwa PMA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Lalu yang keempat, pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil pengujian baik jangka panjang dapat disimpulkan bahwa PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif antara PMDN dengan pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi bahwa ada tidak efektifan penggunaan metode domestik. Lalu yang kelima, pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil pengujian jangka panjang dan jangka pendek dapat disimpulkan bahwa kurs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebelum tahun 1998 Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap yang menjadikan nilai tukar tidak sesuai dengan pasar dunia sehingga mengakibatkan kurs tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai pengujian jangka panjang dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Lalu kita masuk ke saran. Yang pertama, pemerintah harus berusaha mendorong perdagangan internasional dan mengurangi berbagai hambatan perdagangan internasional. Lalu yang kedua, diharapkan pemerintah menciptakan suasana yang kondusif untuk berinvestasi dan memberikan kemudahan-kemudahan baik dari infrastruktur, proses perizinan, dan yang lainnya yang dapat menarik investasi luar negeri untuk menanamkan modalnya dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, diharapkan pemerintah dapat lebih selektif dalam
pengalokasian PMDN prioritas diberikan untuk program-program yang produktif dan vital. Lalu yang terakhir, yang keempat, diharapkan pemerintah dapat menjaga kestabilan kurs dolar AS terhadap rupiah karena industri Indonesia masih tergantung pada bahan baku dan barang modal dari luar negeri. Selain pemerintah, diharapkan pihak-pihak lain tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar untuk kekayaan sendiri pada saat tertentu, karena hal ini justru membuat situasi semakin parah. Hal ini seperti terjadi pada saat krisis moneter 1998 yang dilatar belakangi oleh ulah para pemerintah perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sehingga kualitas tenaga kerja semakin baik. Dengan semakin baiknya kualitas tenaga kerja dapat meningkatkan output dan dapat tercipta inovasi-inovasi baru. Hal tersebut merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baiklah, demikian saja penyampaian saya pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.